Dalam rangka menuntut penista agama kita, akan kembali digelar demo besar-besaran setelah Jumatan minggu ini. Apakah sebaiknya kita ikut? Ada informasi kalau ulama salaf dari Saudi telah mengiklankan kita untuk ikut mendemokan penista agama. Teman-teman sekalian, ini saya Allah alam, saya lebih baik jangan ditanyakan pertanyaan seperti ini ya. Karena pertanyaan seperti ini nanti riskan sekali ya. Kalau kita bicara masalah hukum demo secara umum tidak dibolehkan. Demo secara umum tidak dibolehkan ini. Karena memang demo banyak hasilnya pasti kerusakan gitu kan. Umumnya ya, efek-efeknya. Dan tidak pernah kita sembuhkan dalam kisah salaful ummah dulu. Sahabat tabi'in banyak masalah, tapi apakah mereka pernah mendemo-demo, ribut? Tidak pernah ada bahasan masalah itu ya. Tapi karena sekarang ini permasalahannya adalah bukan demo bawa bendera partai, organisasi, memang karena murni penistaan agama gitu kan. Maka itu beda, kita nggak bisa hukumin ini, gitu. Nggak bisa ditarik ke masalah hukum demo yang dilarang itu. Saya juga tidak bisa mengatakan ini silakan lakukan atau ini juga dilarang, gitu kan? Ini lebih baik kembali kepada individu masing-masing. Allahu alam. Saya tidak berani mengatakan apa-apa di sini. Dan saran saya pribadi, saya minta kepada seluruh umat Islam, ya, seluruh umat Islam di rumah atau yang di jalan, yang kerja, doain supaya Ahok itu diturunkan sama Allah. Mestinya. Kita lupa teman-teman, kita sebenarnya tidak perlu di jalan loh ya. Antum di rumah berdoa bisa jadi, semestinya. Kalau kita semua berdoa ini luar biasa gitu kan. Doakan supaya Allah ganti. Bisa, ya Allah kami nggak mau dengan pemimpin ini ya Allah, gantikan. Allah gantikan dengan caranya nanti. Supaya bisa. Yang kedua, semua muslim yang punya kedudukan harus bertakwa sama Allah nih. Ya. Jajaran pemerintahan, apa saja, menteri, aparat keamanan, semua harus bertakwa sama Allah ini. Takut kepada Allah, dan ayat-ayat banyak sekali berbicara tentang masalah tidak boleh mendukung orang kafir ya, yang berkuasa di wilayah Islam, yang menghina Islam. Sudah tahu kan kenapa bahasanya Ahok itu berbahaya? Dia bilang jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah 51. Maknanya ada 3 ini. Dia bilang jangan mau dibohongi oleh Allah pemilik Al-Maidah itu. Itu maknanya. Kenapa umat Islam marah gara-gara itu kan? Jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah 51, maksudnya jangan mau dibohongi dengan perkataan itu. Yang milik Al-Maidah siapa? Allah. Berarti dia bilang Allah itu bohong. Itu maknanya bobotnya berat sekali itu. Kalau ada muslim yang ucapkan ini sudah melayang lehernya ini. Udah dikisos ini. Kalau ada muslim yang bilang Al-Maidah itu 51 nggak benar, jangan mau dibohongin, itu dalam Islam ditangkap, dipenggal. Mestinya, gitu kan? Yang kedua maknanya juga jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah. Al-Maidah bagian dari Al-Quran, dan ini kitab yang suci, tiap hari kita baca, kita muliakan, kita tetapkan hukumnya. Berarti Al-Quran juga bohong, pemiliknya bohong, Qurannya bohong. Dan yang ketiga, orang-orang yang menyampaikan pada kalian tentang makna Al-Maidah 51, jangan pilih pimpin orang kafir, itu bohong semua. Berarti ulama semua bohong nih. Bagaimana mau dianggap tidak berat itu perkataannya? Berat sekali itu, luar biasa. Dan dalam Islam, kalau ketangkap, kepergok seseorang berbuat salah, kepergok ya, seperti misalnya orang berzina kepergok, lagi berzina di hotel ditangkap, pencuri kepergok, ya, atau orang lagi bakar menyan, nyihir kepergok. Hukumnya dalam Islam teman-teman, kalau lagi diproses ditangkap, lagi diproses di penjara, lalu dia taubat, tetap dihukum. Dia sudah taubat, sudah minta maaf, tetap dihukum. Pencuri lagi diproses di penjara, tapi ternyata dia bertobat sama Allah, dia ibadah, dia nangis sama Allah. Diberhentikan potong tangannya? Enggak. Tetap harus dipotong tangannya. Orang ini kepergok dengan kamera bicara. Ya kan? Dan ini Allahu alam. Yang saya lihat sebenarnya saya mau mengajak umat memikirkan hal yang lebih besar teman-teman sekalian. Allah ingin tanda kutip ya, di sini bagaimana menyentil kita. Ini loh kitab ini. Ini Al-Quran saya sudah turun. Tadi ayat kita baca itu. Seperti baru turun malam ini, subhanallah. Gitu kan? Ini loh. Bahasanya jelas sekali. Padahal ayat ini sudah lama di Al-Maidah. Sudah rapi, tiap hari kita lihat di Al-Quran kita sebenarnya. Tapi kita tidak kita bidang kejadian kita jadi tahu. Dan yang kedua teman-teman, ada hal yang besar. Saya Allahu alam, secara pribadi saya mengatakan ini kayaknya ada hal yang besar mungkin yang mau terjadi di antara kita. Kita nggak ngerti umat Islam. Allah punya cara. Allah yang buat Ahok tuh bicara begitu. Sehingga kita bisa jadi tahu gitu. Ini seperti kasus Sumayyah radhiyallahu anha. Sumayyah radhiyallahu anha waktu disiksa oleh Abu Jahal, dan dia orang pertama mati syahid dalam Islam. Waktu lagi disiksa, berdarah-darah, Abu Jahal bilang apa? Kau enggak takut Sumayyah? Mana Tuhanmu Allah yang kau bilang itu, yang bela kamu? Kata Sumayyah, Allah yang buat kau begini, supaya saya tambah kuat iman saya. Jadi orang-orang beriman faham, gitu kan? Kadang-kadang Allah datangkan kasus, akhirnya
Umat Islam jadi bersatu sekarang. Gitu. Perpecahan jadi berkurang, umat Islam jadi kembali membela sama-sama. Itu kan satu hal yang luar biasa. Sulit menyatukan 200 juta orang di Indonesia. Tapi Al-Maidah 51 bisa menyatukan. Dari mulutnya si Ahok. Gitu. Itu luar biasa itu. Gitu kan. Jangan terima kasih sama dia. Tidak perlu terima kasih sama dia. Untung saya tidak punya kekuasaan, saya sudah kisos itu. Kalau saya pemerintah habis selesai urusannya. Gitu. Saking memang kita nggak boleh dalam Islam gitu kan. Ada pihak pemerintah yang mengurusnya gitu. Jadi seperti itulah Allah alam ya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan yang terbaik bagi umat Islam. Yang jelas teman-teman kita harus tahu kekuatan Allah di atas kekuatan segala-galanya. Dan semoga sekarang umat Islam bisa menyadari pentingnya untuk kembali bersatu, kembali kepada agamanya, kembali kepada kitabullah, Al-Quran. Dan tidak lagi memunculkan orang-orang munafik yang terus-menerus. Akhirnya sekarang Allah bongkar semua itu, keluar semua itu munafik-munafik tuh. Mulai pada ngomong deh, gitu. Pada ngomong tafsir, pada ngomong ini, pada ngomong itu yang tidak mengerti agama lalu bicara, gitu kan. Sampai kata Nabi SAW, yang paling saya khawatirkan dari kalian adalah seorang alim ya, zallatu alimin, maksudnya orang alim yang tergelincir. Gara-gara urusan dunia, oke aja deh, sudah haram gak apa-apa. Dan ya, munafik yang lisannya pintar membolak-balikan ayat Al-Quran. Ini sabda Nabi sudah lama ini. Ada orang munafik begitu, pintar bicara ayat, pintar bicara gini. Dan ini bahaya, membolak-balikan ayat. Gak ada ilmunya sama sekali. Allah musta'an.